Pak Ustadz Samsu bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Sahabat kelet, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar. Ini akhir tahun ya. 31 Desember. Baik, kita akan membahas tentang filantropi ya. Filantropi, zakat, infak, sedekah, wakaf sebagai jaring penyelamat sosial Islami. Barangkali mungkin istilahnya Islamic Social Safety Net. Sebetulnya dalam pandangan Islam lebih jauh lagi, bukan sekedar filantropi. Filantropi itu kan maknanya perbuatan sosial ya, karena kecintaan kita pada sesama makhluk ya, sama manusia gitu. Dalam Islam lebih jauh lagi sebetulnya itu wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mungkin mahabbatullah ya. Kecintaan kepada Allah menjadikan kita akhirnya juga mencintai sesama manusia dalam wujud tanggung jawab sosial. Ini sesuatu yang nilainya tinggi karena begini, seorang muslim itu otomatis mencintai Allah ya. Itu ada di surat Al-Baqarah, walladzina amanu asaddu hubbalillah. Adapun orang beriman itu amat sangat besar kecintaannya kepada Allah. Kemudian lebih jauh lagi, kecintaan kepada Allah itu ada tolak ukur ya, ada kriterianya. Dan kriteria itu disebutkan di surat Ali Imran ya, ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian sungguh-sungguh mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jejakku. Jadi kita mengikuti, karena kita mencintai Allah, kita mengikuti sunnah Rasul. Dan sunnah Rasul itu amat sangat mencintai manusia, sangat peduli, care, bertanggung jawab atas nasib anggota masyarakat. Nah, wujud konkretnya dalam hal katakanlah jaring pengamat sosial itu ada yang wajib, ada yang sangat disunatkan, ya, dianjurkan. Tentu yang wajib kita tahu zakat mal. Kalau yang disunatkan bisa infak, bisa sedekah, bisa juga sedekah jariah atau wakaf ya. Di luar itu tentu juga ada kewajiban warisan kepada ahli waris, lalu hibah, lalu pinjam meminjam atau hutang piutang tanpa riba, namanya qardul hasan ya. Nah, kombinasi secara sistemik keseluruhan itulah jaring pengaman penyelamat sosial ya. Nah, tentu kondisi saat ini sangat diperlukan ya, mengingat begitu besarnya bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Belakangan menyusul di Kalimantan juga ada ya. Barangkali beberapa provinsi lain juga. Tapi yang ingin saya tekankan begini. Nilai yang sunat itu tidak kurang-kurang dibanding yang wajib ya. Memang betul pahala membayar zakat mal itu pasti besar. Karena itu kewajiban. Bagi yang sudah memenuhi syarat, misalnya hartanya melebihi nisab, lalu juga sudah melewati haul 1 tahun ya. Tetapi
yang sunat itu tidak kurang-kurang walaupun lebih kecil, terutama infak, bukan infak, sedekah ya, sedekah jariah atau wakaf itu walaupun lebih kecil dari zakat mal karena sunat saja ya, tetapi pahalanya mengalir terus menerus, otomatis menjadi sangat secara akumulatif tidak tergambarkan besarnya ya. Makanya lalu disebut semacam dana abadi atau tabungan abadi. Maksudnya tabungan pahala ya. Pahala di akhirat yang mengalir terus-menerus. Selama benda wakaf atau mauquf itu bermanfaat untuk para mauquf alaih. Ya. Para pemetik manfaat ya. Untuk masyarakat luas ya. Jadi ini menjadi sangat penting ya. Sangat penting untuk. Nah kaitannya dengan bencana tadi begini. Sebetulnya kita semua tahu itu kewajiban negara yang diwakili oleh pemerintah tentu saja ya. Jadi katakan memakmurkan masyarakat, termasuk memberikan pendidikan ya sesuai dengan Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Tapi memang kita saat ini kecewa karena begini, sampai sekian bulan ini belum dinyatakan sebagai bencana nasional ya. Ini dikritik bertubi-tubi oleh netizen, oleh berbagai LSM. Nah, karena kita melihat skala bencana ini luar biasa besar ya. Bahkan lebih besar dari bencana tsunami di Aceh waktu tahun berapa? 20 tahun yang lalu ya. Kenapa? Karena masif dan luasnya daerah. Baik jumlah yang wafat, lalu infrastruktur termasuk rumah, lalu fasilitas umum yang hancur-hancuran itu jauh lebih besar saat ini. Dan penyebabnya semua tahu, bahwa ini bukan semata-mata bencana alam, tetapi bencana karena kebijakan juga. Yang sedang disebut adalah bagaimana konsesi menebangan hutan, lalu beralih jadi perkebunan kelapa sawit plus atau pertambangan itu secara gila-gilaan ya. Di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, bahkan nantinya bisa di Kalimantan dan Sulawesi dan Papua ya. Dan ini akibatnya luar biasa ya. Dari sisi ekologi, semua orang tahu lah bahwa multikultur, keanekaragaman dalam bidang ekologi itu amat sangat diperlukan supaya stabil ya. Nah, kebun sawit itu monokultur. Jadi daya tahannya rentan. Monokultur gampang, ya ini terbukti sekarang memang. Banjir itu begitu luas, ditambah lagi penebangan gila-gilaan batang pohon dalam bentuk yang jelas-jelas digergaji ya. Jadi batang pohon yang akan diekspor itu luar biasa ya. Skalanya tiap hari bertruk-truk begitu. Dan waktu banjir bandang ini luar biasa, betul-betul kemana-mana ya, kemana-mana. Dan itu jelas bukan pohon yang tumbang karena banjir bandang, tapi betul-betul logging ya, dipotong, digergaji jelas-jelas itu ya. Bahkan ada penomoran sekaligus nama perusahaan. Nah ini yang dikritik itu begini, pemerintah itu seolah-olah lebih banyak pencitraan ya, rapat, koordinasi, tapi di lapangan sendiri sampai 3 minggu, 4 minggu, sebulan lebih itu terutama di Aceh Tamiang itu belum ada tindakan real. Oh, masyarakat sampai masyarakat itu kalau curhatnya itu sediakan saja bagi kami kain kafan ya, kayaknya makanan yang akan terlambat. Ya, yang lebih banyak jujur harus diakui, yang lebih banyak bertindak itu LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, termasuk ormas Islam, dan Muhammadiyah itu misalnya Lazis Muhammadiyah, Lazis NU, lalu Pusat Zakat Persis, lalu hampir semua lembaga zakat baik nasional maupun provinsi, begitu juga ormas atau LSM-LSM-nya. Jadi pemerintah itu kalau boleh disebut minimalis malah. Padahal itu tanggung jawab pemerintah seharusnya. Jadi
Ya, tidak perlu saling menyalahkan, tapi bahwa kita kecewa jelas. Masyarakat melalui netizen itu kecewa luar biasa. Kenapa nggak segera dicanangkan bencana nasional? Bahkan sampai Gubernur Aceh pun dalam berbagai podcast itu menangis lalu mengatakan kalau kita berharap uh, pada sesama manusia kita akan kecewa. Kita hanya cukup berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu padahal beliau pejuang luar biasa ya. Waktu GAM dulu itu tokoh Gerakan Aceh Merdeka sudah bagus, lalu rujuk, lalu sekarang jadi Gubernur Aceh, tapi amat sangat kecewa. Padahal Aceh itu luar biasa jasanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, sejak membeli pesawat Seulawah Dewa Kemerdekaan sampai siaran dari Rimba Aceh bahwa NKRI waktu itu masih eksis itu pada saat Republik Indonesia diserang sehingga pusatnya berpindah dari Jakarta ke Jogja dan seterusnya. Jadi tidak terbayangkan jasanya rakyat Aceh dan provinsi Aceh itu. Tapi saat ini mungkin agak terabaikan ya. Mungkin lebih banyak pencitraannya. Jadi, makanya justru sekarang kita berharap, oke lah kita terserah pemerintah itu nanti itu dia urusan di akhirat nanti kalau tetap pencitraan saja, tidak all out habis-habisan, karena ini akan bertahun-tahun. Kalau melihat skalanya itu akan bertahun-tahun. Ya, dari sisi umat Islam sebagai anggota masyarakat sipil, ini zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini amat sangat ditunggu-tunggu ya. Karena wakaf terutama untuk membangun kembali infrastruktur, baik itu masjid, lalu rumah sakit, klinik, sekolah, sampai rumah rakyat, terlepas hunian sementara atau hunian selama-lamanya, itu yang paling tepat memang dari sumber dana wakaf atau sedekah jariah. Jadi ini tidak ukuran tidak hanya bulan, tidak hanya tahun, mungkin belasan tahun. Jadi barangkali untuk memulihkan kondisi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu yang terkena dampak ya sebagai penyintas atau korban bencana ini mungkin sampai butuh 10 tahun atau 9 tahun. Jadi tidak cukup satu periode presiden. Ini bukan soal apa-apa ya. Karena kita tidak ingin presiden dua kali berturut-turut tapi malah merusak negara gitu. Yang harus dibuktikan kalau 5 tahun itu peduli, tanggung jawab betul. Salah satu yang kita tunggu-tunggu menyatakan ini bencana nasional sehingga internasional akan peduli. Kalau bencana nasional itu tidak tidak cukup, ternyata pemerintah sekarang daya dukungnya amat sangat sedikit untuk memulihkan itu. Malah jujur saja kalau dihitung mungkin masyarakat sipil lebih banyak mungkin kontribusinya ya, baik jumlah relawan, jumlah dana, bantuan bermacam-macam ya. Walaupun tetap belum cukup, belum memadai. Tapi itu kesaksian di lapangan kita lihat sendiri ya. Jadi peran serta masyarakat sipil amat sangat besar. Tapi ini tidak cukup. Ini karena bertahun-tahun masih sambil kita tunggu kepedulian ya, dalam tanda petik ya, saya mengatakan pertobatan ya. Pemerintah harus bertobat sungguh-sungguh menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45. Nah, sebagai masyarakat sipil, terutama kita kaum muslimin, ya harus tetap peduli terus-menerus gitu. Gak bisa egosentris, lu, gue, enggak. Ini dibutuhkan sekecil apapun ya, dana itu. Jadi tidak hanya sekali aja. Wakaf memang pahalanya mengalir terus-menerus, tapi tidak hanya kali ini memberikan wakaf berapapun, nanti bulan depan, mungkin walaupun sedikit-sedikit, tapi kalau akumulasi atau akumulatif dari kita rame-rame, nanti bisa jadi infrastruktur, jadi sekolah, bangunan sekolah dipulihkan, bangunan masjid, bangunan klinik atau rumah sakit, sampai ke nanti perumahan yang karena tidak terbayangkan berapa ratus ribu rumah itu yang hancur, betul-betul hancur ya, baik di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah ini perlu kepedulian kita. Di situ istilah Islamic Social Safety Net tadi ya, jaring penyelamat sosial Islami atau jaring pengaman sosial Islami. Jadi baik menyangkut itu sandang, pangan, papan, plus kesehatan itu saja ya. Sandang itu pakaian dan sebagainya supaya nggak telanjang ya, menutup aurat. Pangan itu supaya tetap sehat, bisa berproduksi. Kemudian papan itu ya perumahan. Tidak mungkin menggelandang
berbulan-bulan atau dia hanya di hunian sementara di kemah-kemah. Jadi ini butuh kepedulian seluruh rakyat Indonesia ya, terutama kaum muslimin ya. Tapi lebih jauh lagi butuh kepedulian internasional. Jadi sebenarnya salah satu kunci selain kompak, masyarakat sipil bersatu, lalu pemerintah juga mulai bertanggung jawab beneran, jangan hanya pencitraan, maka status bencana nasional itu sebetulnya amat sangat diperlukan. Tentu ada konsekuensi logis ya. Nanti akan diusut pasti itu. Dan diusut akan ketahuan siapa yang memberikan keleluasaan sebebas-bebasnya konsesi ya. Dibabat habis-habisan jadi kebun sawit, lalu dibabat habis-habisan jadi pertambangan yang walaupun legal tetapi ternyata sangat merusak lingkungan. Nanti para konglomerat atau oligarki itu akan ketahuan, bahkan mungkin beberapa pejabat tinggi pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif ketahuan ikut merusak alam Indonesia ini ya, untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Dan itu perlu, karena yakin kita ya Gusti Allah itu boten sare ya, tidak tidur. Jadi kalau itu nggak mau jujur di dunia, istidrat itu makin lama nanti akan makin hancur. Walaupun nanti Republik Indonesia ikut kena dampaknya, tapi para oligarki yang serakah luar biasa itu nanti akan hancur ya. Insya Allah akan hancur dunia, hancur akhirat, terhina di akhirat selama-lamanya begitu ya. Gusti Allah itu buatan sari ya. Jadi jangan merasa aman dengan tidak menyatakan bencana nasional udah aman, udah akan tidak. Tadi akan tunggu tanggal mainnya gitu. Jadi pada saatnya Allah akan menghancurkan kejahatan nasional tidak berkatakannya. Baik, saya rasa itu sahabat sekalian jadi hal-hal yang penting ya. Tentu dibutuhkan balik lagi ya kepedulian sosial. Berarti harus kita adakan terus-menerus penyuluhan, edukasi, dan ini peluang memang peluang untuk, kan kita tahu ya, penyadaran atau edukasi ya pada umat Islam sendiri juga perlu ya. Mengingat begini, titipan baik zakat mal maupun infak sedekah termasuk wakaf itu belum sebanding dengan potensi yang ada. Ini survei secara ilmiah dari lembaga manapun membuktikan hal itu, termasuk dari IDB ya, Islamic Development Bank itu, maupun dari Basnas sendiri, dari Bakabin, antara potensi dengan realisasi masih jauh panggang dari api ya. Misalnya potensi ya, zakat saja. Itu hitungan selalu pada angka seputar 400 triliun ya. 400 triliun setahun. Sekitar itu plus minus ya. Hitungan dari baik dari pasar sendiri, survei dari IDP. Tapi realisasinya saya rasa yang real itu antara 10 sampai 20%, mungkin baru 1/5 lah maksimal itu ya. Jadi karena banyak yang tidak melaporkan diri ke Basnas atau mungkin nazir wakaf maupun amil zakat itu tidak semuanya taat asas untuk tercatat lalu melaporkan diri baik ke Basnas maupun ke BWI sehingga bisa didaftar, bisa dibuat, tapi dengan berbagai asumsi tetap tidak akan lebih dari 1/5 atau 20% dari potensi yang ada. Jadi berarti masih sangat kecil, atau dengan kata lain itu masih potensi yang bisa digalang untuk menjadi jaring pengaman sosial tadi itu masih amat sangat besar ya. Saya sering mengatakan ke teman-teman di forum zakat maupun di lembaga-lembaga LSM yang terkait itu, ini seperti blue ocean gitu. Jadi kalau persaingan itu seperti samudra biru, gitu. Nggak perlu berdarah-darah. Karena ada yang menganggap ini wah harus rebutan, maksudnya rebutan muzaki kalau itu lembaga zakat, atau rebutan calon wakif kalau itu nadir wakaf. Sampai itu yang tampak ya yang kurang elok itu di bulan Ramadan. Karena paling orang Indonesia itu kita paling dermawan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu tampak dari mana? Dari spanduk. Saya sering prihatin banget di bulan Ramadan. Bukan berbahagia tapi malah miris dan prihatin. Karena spanduk dari berbagai lembaga zakat itu tumpuk bertumpuk.
seolah-olah bersaing keras gitu. Jadi sudah dipajang di tempat legal tertentu antar pohon sudah seizin. Nanti yang B nempel di depannya dan jadi ditumpuk seolah-olah bersaing. Ini tidak sehat, di samping juga salah asumsi ya. Seolah-olah kita itu berebut. Wah, titipan zakat dari orang kaya, muzakat itu kita berebutkan. Begitu juga titipan wakaf dari calon wakif. Padahal enggak, itu blue ocean. Jadi masih banyak yang tidak tergali atau mungkin belum sadar. Orang kaya muslim tapi masih zakat hartanya belum terpenuhi, baru sekedarnya saja. Begitu juga jarang nitip wakaf. Ini bukan berita bohong atau hoax ya. Kalau kita melakukan penyuluhan itu termasuk di pengusaha-pengusaha yang cukup kaya atau kaya, kadang-kadang masih salah tafsir. Jadi salah tafsir itu keterlaluan. Ya, berkesimpulan kaget lalu berkesimpulan bahwa ternyata selama ini menganggap rukun Islam yang zakat itu zakat fitrah. Nah, ini kan fatal. Zakat fitrah atau zakat fitrah itu, zakat fitrah itu sunat saja. Kalaupun disebut wajib itu untuk individual saja ya, menggenapkan puasa per orang hanya katakanlah 2,5 kilogram atau 3/3 liter bahan makanan pokok. Itu yang lebih sakti, lebih dahsyat itu zakat mal. Lebih jauh lagi wakaf, yang wakaf, baik wakaf tunai maupun wakaf benda. Jadi ini memprihatinkan ya. Artinya pengetahuan kita, persepsinya itu sebagian, tentu nggak tidak semua, tapi cukup banyak sebagian itu pengusaha yang kaget kalau mendengarkan edukasi atau penyuluhan bahwa beda antara zakat fitrah dan zakat mal. Jadi rukun Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu menegakkan salat 5 waktu, lalu membayar zakat, itu dalam tanda petik ditafsirkan membayar zakat fitrah. Nah, ini kan fatal. Padahal itu membayar zakat mal atau zakat harta sebetulnya. Nah, ini yang berarti masih butuh terus-menerus penyuluhan. Di samping yang sudah sadar ya, berapa persen pun, 20% tadi, minimal itu yang sudah sadar, sudah benar itu pemahamannya gitu. Tapi entah itu 60%, 70%, 80% dari potensi yang seharusnya ada tapi belum tergali atau belum sadar atau belum belum betul-betul memahami. Nah, itu berarti masih ada satu sisi penyuluhan, edukasi harus dilakukan terus-menerus. Pada sisi lain harus pembenahan manajemen sehingga itu tidak saling bersaing berebut. Yang betul itu adalah bekerja sama ya, kolaborasi atau sinergi. Jadi tidak bersaing ya. Terus terang kita tahu yang besar-besar, saya harus nyebut yang besar-besar itu misalnya lembaga zakat, misalnya ada Rumah Zakat, ada Dompet Duafa, ada YDSF Surabaya, Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya, dan seterusnya sampai Lazis Muhammadiyah, Lazis NU. Tapi sebetulnya puluhan, yang nasional sih puluhan. Kalau yang provinsi, kabupaten, kota ratusan. Nah, itu kan butuh kolaborasi ya, sinergi. Sehingga ada pemetaan bisa dilakukan termasuk dalam penanganan pemulihan rehabilitasi bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera. Jadi tidak bersaing. Kalau bersaing terus berebut, itu kesannya seolah-olah ini lautan merah berdarah-darah. Enggak, ini lautan biru, blue ocean gitu. Jadi yang dibutuhkan kesediaan untuk berbagi, bekerja sama, bergandeng tangan begitu. Dan itu insya Allah ya, di satu sisi edukasi dan pembenahan sehingga ada kolaborasi dan sinergi ini berjalan lancar. Di sisi yang lain mudah-mudahan pemerintah juga dalam tanda petik saya menyatakan bertobat lalu menyatakan ini bencana nasional, sehingga nanti ada kepedulian internasional baik dari negara-negara maupun non-government ya. Non-government tentu umat Islam di luar negeri yang membentuk berbagai lembaga filantropi juga ya. Yang sekarang nggak bisa masuk karena sumbangan bahkan dari berbagai negara di Timur Tengah saja ditolak. Dari Malaysia malah diremehkan. Ini jujur harus katakan ya, sampai kita malu kan, Menteri Dalam Negeri itu meremehkan. Cuma hanya sekecil begitu saja. Lalu yang marah itu mantan Menteri Luar Negeri Malaysia. Sampai kita malu, bukan katanya itu perlu diedukasi, perlu
belajar pada profesor itu Menteri Dalam Negeri belajar lagi tentang adab, ya nggak berarti dianggap tidak beradab itu Menteri Dalam Negeri Indonesia itu ya, seorang jenderal, profesor, ya malu, kita ikut malu, terus terang ikut malu. Ini ada pergaulan itu kan menghargai orang lain, bukan meremehkan bantuan sekecil apapun, kepedulian orang kita hargai. Malaysia itu tetangga dekat apalagi ya, jadi malu, kita malu betul dikritik oleh itu sampai viral lah, viral. Jadi dipersilakan, silakan jiran kita ini Menteri Dalam Negeri Indonesia ini belajar lagi tentang adab begitu. Nah ini kan malu kita ya. Baik, saya rasa itu ya, sahabat kalian. Jadi banyak hal yang ini judul besar memang ya, filantropi Islami ini bagaimana aspeknya bermacam-macam, mulai dari edukasi, penyadaran, lalu kolaborasi tadi antar lembaga amal zakat sampai ke juga nadir-nadir wakaf, kemudian bagaimana membuat roadmap ya untuk menyelamatkan jutaan saudara kita di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini ya. Nah, tentu kita berharap ini baru berapa bulan ya, tapi yang jelas masih banyak yang belum tertangani karena prasarana baik jalan darat belum terbuka sepenuhnya, saluran listrik juga. Jadi interkoneksi itu belum di rupanya. Di Pulau Jawa sudah sepenuhnya interkoneksi itu. Sampai menyalakan kembali wilayah saluran listrik maksudnya ke wilayah bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan terutama Aceh, itu masih ada kendala teknis ya. Sehingga masih banyak, akibatnya bukan saja fasilitas listrik belum terpenuhi, tapi sampai ke katakanlah komunikasi lewat internet, lewat handphone, lewat WhatsApp itu terhenti. Bagaimana? Karena sinyalnya nggak bisa masuk ke sana. Fasilitas listrik juga mati. Jadi ini tantangan ya pokoknya masalahnya harus ditangani supaya kita bertanggung jawab di akhirat nanti ya. Sampai di Aceh itu sampai di Tamiang terutama sampai mengatakan untuk kami siapkan saja kain jenazah itu, kain jenazah ya. Jadi seolah-olah keputusasaan walaupun sebetulnya kita terwakili oleh menangis itu Gubernur Aceh di berbagai podcast itu. Jadi jangan berharap pada sesama manusia, kita akan kecewa. Kita cukup berharap pada Allah. Itu kan semacam kekecewaan luar biasa pada pemerintah pusat ya. Jadi sebetulnya jangan berharap. Sebenarnya kalimat ini itu sering dinyatakan oleh Ustadz Agim. Ustadz Agim itu di Darul Tauhid sering menyatakan gitu. Pokoknya kalau kita berharap pada sama manusia, siap-siap untuk kecewa. Cukup berharap pada Allah. Gitu. Tapi ini jadi kontekstual disampaikan oleh Gubernur Aceh saat ini. Saya rasa itu yang ini tinggal 11 menit lagi. Kalau ada yang ingin sharing, mangga melalui podcast, podcast, melalui ruang Zoom ya. Melalui ruang Zoom atau melalui WA atau telepon ke studio juga dari Kota Bandung bisa 253 2072 atau 253 1972 ya. Baik, ini tinggal 10 atau 11 menit lagi ya. Baik. Jadi ini tema besar memang, tapi saya hanya pemantik untuk nanti bisa dijabarkan lebih rinci ya. Termasuk mungkin sesama lembaga amil zakat, kemudian nazir wakaf itu betul-betul melalui Badan Wakaf Indonesia, melalui Forum Zakat, nanti harus bekerja sama sebaik-baiknya dalam jangka panjang. Ya. Karena ini akan butuh waktu bertahun-tahun, bisa belasan tahun malah memulihkan Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ini lebih parah, lebih dahsyat dampaknya ketimbang tsunami tahun 2004 ya. Jadi ini luas wilayah yang terkena dampaknya, lalu jumlah korban yang jadi penyintas juga sudah melebihi, dapat dikatakan melebihi. Jadi ini ujian luar biasa untuk solidaritas sosial bangsa Indonesia maupun untuk tanggung jawab ya, tanggung jawab baik pemerintah maupun TNI maupun aparat keamanan yang terkait ya. Saya rasa itu ya yang pokok-pokok yang perlu saya sampaikan. Maka silakan kalau ada yang ingin lewat ruang Zoom mengirimkan WA gitu atau
nelpon ke studio juga agak silakan ya. Jadi ini memang sesuatu yang amat sangat penting ya. Salah satu ajaran pokok dalam Islam, bahkan termasuk salah satu dari rukun iman ya, membayar zakat yang kalau diperluas sampai ke yang sunat muakkad atau sunat muakkadah itu sangat banyak ya. Baik, sebentar ya sudah ada di ini ya di ruang Zoom ada yang mengirimkan. Bentar ya, saya lihat dulu. Oh, dari Ibu Yaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau zakat mal dilaksanakan sekarang untuk membantu Aceh padahal haulnya belum terpenuhi, apakah boleh dimajukan waktunya? Secara umum memajukan waktu itu semua fuqaha sepakat boleh. Belum jatuh tempo, belum haul 1 tahun, kita keluarkan lebih dahulu itu boleh. Tentu nanti kalau pas 1 tahun yaitu 354 hari menurut hitungan Komariah itu harus dihitung ulang. Kalau ternyata yang diangsur sebelum waktu ini tadi kurang, tinggal dipenuhi kekurangannya. Kalau lebih, biasanya begini, kalau lebih ya sudah niatkan untuk infak atau wakaf gitu, yang sesuai sunat. Maksudnya begini, aku misalnya seseorang cukup kaya misalnya, lalu zakat mal dikeluarkan sekarang misalnya katakanlah begini 10 juta misalnya. Padahal masih bulan ke-10 atau 9. Nah, 3 bulan lagi, dua bulan lagi pas jatuh tempo dihitung. Ternyata kewajibannya 11 juta 500 bisa. Berarti kurang 1 juta 1,5 juta. Nah, tinggal nambahi kekurangannya. Habis bisa sebaliknya kan, lebih. Wah ini wah udah sangat optimistik keluarkan 10 juta sekarang misalnya. Terus 2 bulan atau 3 bulan lagi pas jatuh tempo dihitung lagi ternyata misalnya hanya 8.900.000 jatuh jauh ini seorang pengusaha. Oh, kelebihan 1.100.000 ya nggak apa-apa. Niatkan saja itu infak gitu. Jadi boleh gitu. Yang ada ikhtilaf itu kalau mengundurkan waktu. Ikhtilafnya pun kalau eh, di luar Ramadan. Kalau ke bulan Ramadan, sebagian fuqaha mengizinkan. Maksudnya begini, jatuhnya di bulan Sya'ban atau Rajab ya. Terus diundur. Maksudnya penunaikan penuh ya, zakat mal ke bulan Ramadan. Kenapa? Supaya pahalanya dikalikan 70. Itu sebagian fuqaha mengizinkan. Tapi memang ada bahayanya, yaitu apa kita yakin bahwa kalau sekarang Rajab, nanti Sya'ban atau Ramadan itu kita masih hidup. Kan nggak ada yang bisa menjamin begitu. Jadi kalau fuqaha yang membolehkan silahkan. Tapi ada yaitu mohon supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Itu hadisnya doif sebetulnya, tapi isinya benar ya. Mohon keberkahan di bulan Rajab dan Syaban. Mohon kami disampaikan ke bulan Ramadan. Itu secara mustalahul hadis itu sanatnya itu sebetulnya doif, bahkan doif dan sangat doif itu diakui oleh para ahli hadis, tapi masyhur ya, populer ya, sampai jadi lagu, jadi nasjid, jadi doa. Hampir semua masjid jamaah banyak apa ulama atau fuqaha di khutbah-khutbah itu mengajarkan doa bulan Rajab itu. Intinya memohon keberkahan kepada Allah di dalam bulan Rajab dan Syaban, lalu mohon umur kita disampaikan ke bulan Ramadan. Sebagai harapan ya benar itu. Tapi hemat saya karena hadis itu doif sekali, gak usah disampaikan sebagai ini hadis diajarkan Rasulullah. Berdoa kan tidak mesti dari Rasulullah ya, isinya benar ya. Tapi kaitannya dengan itu tadi benar. Jadi kalau kita mengundurkan kewajiban kita dalam zakat mal ya, diundur sebulan atau 2 bulan supaya nanti kita bayar di bulan Ramadan. Kenapa? Pahalanya 70 kali lipat. Itu juga beresiko, yaitu bagaimana kalau kita wafat sebelum bulan Ramadan. Padahal masih punya hutang, belum dikeluarkan zakat malnya. Tapi kalau diajukan, itu semua nggak ada yang menolak. Semua fuqaha mazhab apa pun membolehkan menunaikan sebelum waktunya, termasuk diangsur ya. Supaya kita nggak kaget kalau pengusaha besar terutama ya, diangsur per bulan dihitung, ya, bulan Muharram dihitung, bulan terus, ya, per bulan sampai nanti jatuh bulannya entah di Rajab atau Sa'ban atau di bulan Zulqa'dah dihitung ulang gitu. Tinggal lebih atau kurang gitu ya.
Jadi pada saya boleh gitu. Dalam kondisi begini untuk pemulihan aja ada pengusaha besar misalnya, atau pengusaha besar lalu zakatnya konglomerat muslim lah kata misalnya zakatnya 400 juta terus dikeluarkan sekarang padahal belum jatuh temponya nanti bulan depan Syakban atau bahkan Zulhijjah pas musim haji tapi boleh dikeluarkan sekarang karena lebih lebih bermanfaat sekarang untuk memulihkan kondisi darurat di Aceh dan di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jadi amat sangat boleh diajukan. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kalau ada pengusaha atau muzaki, nggak usah bukan sebenarnya muzaki manapun yang ingin mengeluarkan sebelum waktunya sehingga membantu pemulihan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Baik ya, saya rasa itu. Enggak, kalau masih ada, mangga silakan ya. Nah, baik ya, jadi wah ini injury time kurang 3 menit lagi ya. Nanti sekali saya ulangi, jadi ini tema besar ya dalam arti kata, apalagi menjadi sangat penting dalam kondisi saat ini untuk pemulihan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu amat sangat perlu kepedulian semua umat Islam. Bahkan tidak saja yang muzaki, kita belum muzaki pun kan bisa lewat infak atau sedekah biasa, bahkan sedekah jariah atau wakaf juga bisa gitu. Jadi lewat iuran atau urunan atau udunan itu bisa rame-rame bertindak. Kecil-kecil ya, tapi kalau dijumlahkan akumulatif menjadi bukit gitu ya. Tapi bagi yang kaya di antara kita kalau ada yang kaya dikaruniai kekayaan lebih oleh Allah, ya silakan bertindak. Maksudnya nggak usah nunggu dikit-dikit menjadi bukit, udah langsung bukitnya dikeluarkan gitu bagi yang kaya raya. Tapi kalau peribahasanya kan begitu ya, sedikit-sedikit tapi akumulatif menjadi bukit kalau kita banyak kolaborasi banyak orang ya, ratusan orang, ribuan orang. Baik, saya rasa itu ya hal-hal yang diperlukan saat ini ya, untuk penyadaran besar-besaran, edukasi, lalu kolaborasi dan sinergi besar-besaran juga sesama lembaga amil zakat sampai sesama nadir wakaf juga untuk penanganan jangka panjang di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Di samping kita berdoa, mudah-mudahan pemerintah segera bertobat ya untuk menyatakan ini sebagai bencana nasional ya. Nggak boleh gengsi-gengsian, tapi malah menyesatkan ya. Sebab pemerintah itu bisa sesat dan menyesatkan gitu. Kalau tidak sadar-sadar, lalu menunda-nunda, tidak berani menyatakan ini bencana nasional ya. Mudah-mudahan segera ya dinyatakan ini bencana nasional ya. Baik, saya rasa itu saya undur diri ya, Syamsul Basarudin. Mohon diri, undur diri. Tentu mohon maaf ya kalau ada slip of the tongue ya. Kalau salah-salah kata, silap-silap kata gitu, saya mohon maaf ya. Tentu itu tidak sengaja ya. Baik, kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul undur diri ya. Baik. Ini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.